Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah pengolahan pendidikan tentang pendekatan dalam pengolahan manajemen kelas. Dari kelompok 5 tersendiri ada 3 orang untuk materi penyampaian hari ini. Yang pertama itu ada saya, Risma Sari Hidayat, dengan NIM 1802215. Yang kedua ada Arsinta Hermandianti, yang ketiga ada Elsie Dwitiani. Nah, lanjut saja ya teman-teman. Yang pertama ada pengertian pengolahan kelas tersendiri dari dua kata, yaitu pengolahan dan kelas. Pengolahan merupakan terjemahan dari kata manajemen. Nah, manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen yang berarti ketata laksanaan, tata pimpinan ataupun pengolahan. Selanjutnya, menurut para ahli, yang pertama ada Saiful Bahri Drajah. Intinya di sini pengolahan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada Hadawi Nawawi. Kegiatan manajemen atau pengolahan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada personal untuk melakukan kegiatan yang kreatif dan terarah, sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan kelas berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Yang ketiga ada Burhanuddin. Nah, untuk Burhanuddin di sini, untuk pengolahan kelas merupakan proses upaya yang dilakukan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang kondusif dan optimal bagi terselenggaranya kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dari beberapa pengertian strategi dan pengolahan kelas, maka strategi pengolahan kelas dapat didefinisikan pola siasat, teknik, atau langkah-langkah yang digunakan guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas tetap kondusif agar siswa dapat belajar optimal, aktif, menyenangkan, dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dapat disimpulkan, secara keseluruhan pengolahan kelas adalah serangkaian kegiatan guru yang mendorong tingkah laku siswa dan menghilangkan tingkah laku siswa yang tidak diharapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsinta Hermandianti dengan NIM 1801909. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pendekatan otoriter atau kekuasaan. Pendekatan otoriter atau kekuasaan adalah pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan siswa dengan menerapkan disiplin yang tegas bila timbul masalah-masalah yang merusak ketertiban atau kedisiplinan kelas. Yang kedua yaitu pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman atau intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendali perilaku siswa. Penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala masalahnya, bukan masalah itu sendiri. Kelemahan yang timbul dari penerapan pendekatan ini adalah tumbuhnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan siswa. Yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan. Pengelolaan kebebasan atau permisif di sini diartikan sebagai suatu proses untuk membantu siswa agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peran guru adalah untuk meningkatkan kebebasan siswa. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin. Dan guru hendaknya juga berperan sebagai pendorong untuk mengembangkan potensi siswa secara penuh. Yang keempat yaitu pendekatan resep atau cookbook. Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberikan satu daftar yang dapat
menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksikan semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar ini digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Yang kelima yaitu pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peran guru adalah perencanaan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswitiani dengan NIM 1806767. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Yang keenam ada pendekatan perubahan tingkah laku. Jadi di dalam kelas itu ada anak yang iseng, terus suka berkelahi, mengolok-olok teman, dan juga suka berkata kotor. Nah, itu anak melakukan itu ada sebabnya. Jadi kita sebagai calon guru dengan cara mendekati anak tersebut, lalu kita tanya kenapa seperti itu, dan kita nasihati dengan cara baik-baik, dan kita memberitahunya agar tidak mengulang perbuatan yang seperti itu lagi. Yang ketujuh ada pendekatan emosi dan hubungan sosial. Jadi, suasana pembelajaran yang harmonis dan hubungan yang positif. Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif artinya ada hubungan baik yang positif antara guru dengan peserta didik atau peserta didik yang lainnya. Yang kedelapan ada pengelolaan proses kelompok. Jadi, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan diharapkan siswa bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang kesembilan ada pendekatan elektif atau pluralistik. Jadi, pengelolaan di dalam kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Yang ke-10 ada pendekatan konseling. Jadi, pendekatan konseling ini sebagai guru konseling bisa membantu siswa yang sedang mengalami masalah, baik itu tingkah laku di luar sekolah maupun dalam keluarga. Dan guru konseling juga bisa berkonsultasi dengan orang tuanya yang mengalami kesulitan tersebut.